Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu yang keempat setelah Paskah tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 10 dimulai dari ayat yang ke-11 berakhir pada ayat yang ke-18. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita. Satu minggu berlalu kita dapat bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan, baik di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Atas anugerah itulah kita datang beribadah pada hari ini untuk memohon berkat Tuhan kembali untuk memulai kehidupan kita pada minggu yang akan datang, sekaligus mendengar arahan sabdanya, karena itulah yang akan mengarahkan kita kembali menjalani hari-hari kita. Pada hari ini kita akan mendengar khotbah dengan tema Yesus Gembala yang baik. Yesus Gembala yang baik. Gembala adalah pemimpin, seorang yang menjadi penata kelola, yang mengarahkan, membimbing, dan menjaga, melindungi kawanan dombanya. Artinya dia bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya, baik makanan, minuman, secara jasmani maupun rohani. Bahkan menjaga dari segala mara bahaya dan ancaman. Jadi seorang gembala yang baik bertugas untuk mengawasi kawanan ternaknya, tetapi juga untuk mengasihi, merawat mereka dengan penuh perhatian. Artinya gembala itu tidak hanya memberi makanan saja dan minuman, tapi juga dia memberi perhatian. Dalam teks yang baru kita baca tadi, gembala yang baik itu melindungi domba-dombanya, bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Bahkan Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik, yang memimpin umatnya dalam kebenaran dan hidup yang berkelimpahan.
Jadi Yesus menjadi prototipe gembala yang baik. Nah, gembala yang baik ini jangan nanti kita langsung beranggap ini kepada pendeta, ini kepada penatua majelis. Bukan. Gembala yang baik ini diarahkan kepada seluruh kita, umat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Artinya sebagai gembala kita bisa berprofesi atau berperan sebagai gembala. Apakah kita menjadi ayah, apakah kita menjadi ibu, itu juga menjadi gembala bagi anak cucu kita. Atau kita gembala bagi bawahan kita di kantor kah, atau di wirausaha swasta, atau gembala di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi Yesus ini menjadi figur teladan contoh yang akan kita tiru dalam rangka memimpin atau menggembalakan keluarga, gereja, dan masyarakat. Memang kalau dikatakan dalam teks tadi, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," itu dilatar belakangi konteks kehidupan peternakan di Palestina yang akrab menggembalakan domba kala itu. Jadi supaya umat Israel tahu apa itu gembala yang baik, maka Yesus mengasosiasikan dirinya gembala domba. Maka kalau kita lihat gambar ini seperti seorang gembala yang menggendong domba, itu berarti dia mengasihi domba itu. Kala tersesat, dia ambil lagi, dia kembalikan kepada posisi tempat di mana dia berada. Jadi domba merupakan harta yang berarti bagi seorang gembala. Jadi dia tidak menganggap domba itu sebagai objek, tetapi itu sebagai subjek. Terkadang kita dalam rangka menggembalakan keluarga, baik anak, cucu, atau orang-orang di bawah kita, menganggap mereka itu objek. Kalau kita jadikan anak-anak kita sebagai objek, maka kita hanya memberi makan minum, dan tidak memberdayakan mereka menjadi pelaku, subjek dari gembala itu. Jadi kita harus beranggapan ketika kita seorang gembala sekarang, kita harus menjadikan yang kita gembalakan adalah subjek. Berarti dia pelaku, tetapi dia belum punya kesempatan menjadi pemimpin. Tapi kelak dia akan menjadi seorang pemimpin seperti kita. Jadi kalau kita jadikan dia objek, maka sampai kapanpun dia akan menjadi objek. Itu sebab kita selalu menganggap anak-anak kita yang sudah dewasa pun, yang sudah menikah pun, kita anggap anak kecil. Kau anakku, kau jangan mengatur kau. Gitu. Karena dia kita anggap objek, bukan subjek. Jadi gembala yang baik tidak menjadikan dombanya sebagai harta pelengkap dirinya, tetapi harta yang berharga yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ini yang harus kita lakukan. Yesus tidak pernah menganggap kita objek, tetapi Yesus memberdayakan kita menjadi subjek gembala kelak yang akan meneruskan tugas gembala itu di dunia ini. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Maka dia menganggap dombanya sebagai harta yang berharga, yang dia anggap, kalau di Pemazmur dikatakan kematian orang yang berkenan kepadanya adalah berharga di matanya. Berarti umatnya adalah orang yang berharga. Karena itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, ya, menggambarkan ketika dia berjumpa dengan dombanya, dombanya mengenal suaranya dan dombanya mengasihinya, dan gembala pun mengenal suara dombanya. Jadi saling mengenal suara. Jadi mengenal suara ini kadang-kadang kita yang melek mata ini tidak bisa membedakan suara orang yang datang. Tapi kalau ada orang yang berkebutuhan khusus, yang tidak bisa melihat, buta, ya, kadang mereka mendengar suara itu menjadi identifikasi diri orang lain yang datang kepadanya.
Suatu ketika kami dulu waktu mahasiswa pergi berkunjung kepada keluarga yang tidak bisa melihat. Lalu kami berbicara panjang lebar. Habis itu pulang. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua kami datang lagi. Masih jauh dia berkata, "Horas ipar harahap." Kok dia tahu? Padahal dia tidak lihat. Dari jauh, "Horas ipar harahap." Selamat datang di rumah kami. Nah, saya bertanya-tanya dalam hati, dari mana dia tahu? Padahal kami baru itu pertemuan yang kedua. Lalu saya tanya dia, "Kok tahu kami yang datang?" "Iyalah, dari suaranya sudah tahu ipar harahap yang datang." Nah, ini enak, ini menarik. Lalu kami merokok. Waktu itu masih merokok kami. Saya masih merokok. Kan ada asbak. Dia buang puntung rokoknya ke asbaknya. Lalu saya pindah ke sini. Sambil cerita lagi dia gini, "Loh, kok dia tahu?" Saya pindah lagi ke sini. Sambil cerita. Kali keempat saya pindahkan, dia bilang, "Capek kau, Par, jangan pindahkan." Saya tahu itu pindahkan. Ini keren. Capek kau, katanya. Nah, ini artinya dia mengenal. Masih pertemuan kedua dia mengenal kami yang datang. Kalau pertemuan ketiga, keempat mungkin dia sudah kenal. Nah, banyak sekarang keluarga, orang tua, ayah dan ibu, pulang pun istri dan anaknya nggak tahu dia suaranya suara siapa itu. Itu menjadi persoalan. Sudah diketok, "Wah, buka pintunya, wah." Sampai tetangga, "Ada apa ini?" Tidak dibuka pintunya. Nah, ini karena suaranya tidak didengar. Nah, ini penting. Yesus mengasosiasikan sebagai gembala. Kalau dia datang, dombanya langsung menyambut. Mbek, misalnya, kira-kira begitulah suara domba. Saya kurang pasti mendengar suara domba ini, ya kan? Karena kambing dan domba beda tipis. Ya. Kalau kambing itu, kalau dia makan rumput, pasti rumput yang dia makan mati. Itu kambing. Tapi kalau domba, rumput yang dia makan tidak mati. Nah, kenapa begitu saya kurang tahu. Nah, baru kedua, kambing kalau dia dipangkas rambutnya pasti dia melawan, melunjak. Tapi kalau domba dipangkas rambutnya dia tenang. Kalaupun luka dia tidak melawan, dia tetap tunduk. Ketika kami dulu di Australia, masuklah ke pengguntingan bulu domba. Sekali menggunting bulu domba, 1 ekor domba $10 Australia. Saya cobalah, diizinkanlah kami memberi dia memangkas. Kena kadang-kadang kan, kena dagingnya. Diam aja dia, dombanya sudah berdarah pun nggak apa-apa. Lalu setelah itu dilepas. Kalau biasanya kan kalau sudah tidak ada bulu kan dingin itu. Biasanya kan gitu kan. Dombanya nggak apa-apa, main aja tenang, tidak ada masalah. Coba kita kalau kita botak dulu di kepala ini langsung terasa dingin. Langsung terasa dingin. Ambil topi biasanya untuk menghalau dari segala panas dan dingin. Itu sekali potong $10. Saya tanya mereka, satu hari berapa dipotong biasanya? Bukan dipotong, dipangkas. Paling minimal lah 50 ekor. Jadi 50 kali 10 $500. Kali 10.000 aja keren juga satu hari ya. Saya bilang bisa saya tuh menjadi pekerja di sini. Dibanding gaji di Indonesia kan, itu kan $500 sehari. Wah, udah lumayan lah. 1 bulan berapa bisa keliling Indonesia. Nah, itu soal domba tadi. Nah, jadi berharga bagi dia. Domba-dombanya kenal dirinya, suaranya, dia pun kenal suara dombanya. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, mengapa Yesus disebut gembala yang baik dalam teks yang kita baca tadi? Ada beberapa alasan mengapa Yesus disebut gembala yang baik. Pertama, karena Yesus memiliki kepedulian yang mendalam. Jadi kalau kita mau disebut gembala yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, harus memiliki kepedulian yang mendalam. Kalau peduli biasa saja, normatif, itu bukan gembala yang baik. Itu namanya gembala biasa. Tapi kalau gembala yang baik, kepeduliannya
sangat mendalam. Belum dikatakan diurai permintaan dombanya, gembala sudah tahu kebutuhan dombanya. Ini yang paling penting. Jadi misalnya suami sudah agak lelah gini, istri tanggap, peduli. Oh, ini suami saya butuh air hangat untuk mandi. Ya, itu belum disebut, dikatakan, dia sudah peduli. Atau si istri masih bergerak-gerak begini, si suami sudah langsung tahu, oh, berarti dia butuh ini. Nah, ini kadang-kadang kan suami istri tidak tahu kode-kode ini kan. Banyak kode-kode. Hanya gini, kan banyak artinya. Ini, jadi kode itu gerak tanpa kata, tapi harus dimengerti oleh domba dan gembala. Terkadang anak-anak sekarang kalau kita pakai kode, anak-anak ini kan mengatakan, apa itu Pak, katanya. Karena nggak tahu kode itu. Kalau dulu datang tamu, anak-anak ribut, hanya gini orang tuanya. Oh, langsung mengerti, keluar. Ribut di sini. Sekarang coba. Kenapa? Katanya. Kenapa kepala bapak, katanya. Udah ribut dia, udah ngomong. Ya ribut sekali. Jangan keluar kau ribut dari tamu. Nggak mungkin kan? Gini-gini aja. Ya itu harus dimengerti. Itu artinya dia memiliki kepedulian yang mendalam. Kalau tidak, berarti dia bukan gembala yang baik. Jadi kita ceklah diri kita nanti, apakah kode-kode kita dia mengerti istri, suami, anak-anak. Kalau kami pengkhotbah ini, kadang-kadang kode ini sangat berbahaya bagi kami. Ya, kalau kode ini, wah, udah kepanjangan ini. Kode itu. Kalau itu gini, wah, ya berarti oh ya bentar lagi kan gitu. Tapi yang paling berbahaya bagi kami yang pengkhotbah ini, bagi kita yang berkhotbah. Kalau ada orang pas kita berkhotbah gini, dia sepak kita dengan sepak hidung. Gini. Itu artinya nggak tertarik dengan khotbah kita, dan itu artinya khotbah kita bohong. Tidak sesuai dengan apa kehidupan kita ini. Wah, tidak cepat sebenarnya mau henti khotbah ini. Jadi bahaya itu, sepak hidung namanya. Kalau ada ngomong di depan kita ngomong di depan orang banyak, lalu orang banyak itu gini sama kita, wah, itu sudah tingkat tinggi bahayanya. Artinya dia bukan orang yang tepat mengatakan apa yang dikatakan itu. Makanya supaya jangan gembala yang disepak hidung kita, maka harus sesuai perbuatan dan kata. Integritas. Gembala yang baik supaya didengar, memiliki perhatian yang mendalam. Dia adalah orang yang punya integritas. Itu yang pertama yang dilakukan Yesus. Yang kedua, Yesus memiliki ketegasan untuk memberi hidup. Maka dia berkata sebagai gembala yang baik harus mampu menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan dombanya. Kalau di teks tadi, kalau gembala yang tidak baik, ketika datang serigala, lalu ia lari pergi, membiarkan domba itu dicerai-beraikan oleh serigala. Ada banyak gembala seperti itu, banyak ditemukan di dunia ini. Ketika keluarga mengalami persoalan, gembalanya keluar rumah, meninggalkan masalah di rumah, sehingga rumah itu dikacau balaukan oleh serigala. Jadi kalau ada masalah di rumah, jangan tinggalkan rumah itu, tapi selesaikanlah persoalan di rumah itu. Karena apa? Rumah adalah tempat mula asal masalah. Tetapi ingat, rumah adalah tempat penyelesaian masalah. Sumber utama masalah di dunia ini berasal dari keluarga. Tetapi jangan tinggalkan masalah itu di tengah keluarga. Tapi sebagai gembala yang baik, selesaikan masalah itu di tengah keluarga. Karena keluarga saya katakan tadi sumber masalah dan sekaligus penyelesaian masalah. Jadi gembala yang baik harus punya ketegasan. Dia harus berkata salah jika salah, benar jika benar. Untuk orang benar, dia harus mampu menyerahkan nyawanya.
untuk menjaga keharmonisan keluarga, atau gembala memberikan nyawanya untuk menyelamatkan keluarganya. Itu yang Yesus lakukan. Sebenarnya Yesus bisa berkata, janganlah aku Tuhan yang disalib, kalau boleh cawan ini lalukanlah dari saya. Kan bisa saja Tuhan mengatakan, oke, bukan kau yang disalib, boleh. Tapi apa dia katakan? Bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Maka Yesus harus mati di Golgota untuk memenuhi kitab suci. Kalau dia tidak mati di Golgota, maka penyelamatan bagi dunia ini, bagi manusia, tidak terpenuhi. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, dia yang tidak melakukan kejahatan dijadikan jahat, dia yang seharusnya kembali ke surga tanpa kematian, tapi dia akhirnya mati di Golgota. Supaya apa? Kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa, kita yang harusnya mati dijadikan hidup untuk selama-lamanya. Itulah ketegasan sebagai gembala yang dilakukan oleh Yesus. Maka dia disebut gembala yang baik. Jadi sebagai ayah, sebagai ibu, jangan kita keluar dari persoalan. Orang selalu menghadapi persoalan dengan lari dari persoalan. Misalnya terjadi persoalan di keluarga, kami bapak-bapak menyelesaikannya pergi ke pak tertua. Marin di sini, itu minum, itu ini. Habis itu pulang ke rumah. Selesai masalah? Enggak, tambah masalah baru lagi. Bukan selesai. Jadi jangan kita anggap keluar dari rumah menyelesaikan masalah. Bukan. Tapi kalau ada masalah, duduk bersama, mohon hikmat Tuhan menyelesaikan masalah itu. Jika tidak bisa hari ini, sedikit hari ini, besok makin sedikit, besoknya makin sedikit, selesai semua masalah. Jangan hari ini tidak selesai, besok lari tambah satu lagi, besok lari tambah satu lagi. Akhirnya masalahnya seperti gunung yang besar dan akhirnya tidak bisa diselesaikan. Akhirnya penyelesaiannya jalan pintas. Jangan. Itu bukan gembala yang baik. Yang ketiga, Yesus memberikan pemahaman atas kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa itu apa? Dia mengutus anaknya menjadi gembala. Ayah bapaknya memberikan dia ke dunia ini, diutus untuk menyelamatkan manusia. Maka sebagai gembala dia tetap menyampaikan kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Artinya Yesus menunjukkan bahwa tindakannya sebagai gembala yang baik Allah bagian dari rencana Allah. Kita sebagai suami istri itu bukan bagian dari ansih rencana kita, tapi itu rencana Allah yang diberikan kepada kita. Ketika Allah menetapkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga Kristen, di dalamnya ada rencana Allah yang harus kita genapi. Terkadang dalam rangka menggenapi rencana Allah itu, kita harus melewati lika-liku persoalan dan dinamika berkeluarga. Untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang berhasil pun ada lika-liku yang harus kita jalani. Maka sebagai gembala yang baik, dia harus memberikan pemahaman tentang kehendak Allah. Di dalam kehidupan berkeluarga terkadang menyampaikan kehendak Allah kepada suami istri, kepada anak, itu membutuhkan waktu yang panjang. Saat mereka dibaptis, anak-anak itu belum tahu apa-apa. Maka tugas kita ialah membawa anak itu ke hadapan Tuhan untuk dididik. Maka kita bawa dia ke sekolah minggu. Disitulah dibina dia menjadi anak yang bertumbuh dalam iman. Setelah itu ditingkatkan lagi, belajar sidi. Berarti terjadi pematangan pendewasaan iman. Setelah sidi diberkati dia menjadi pengikut Yesus yang mengaku dan percaya. Setelah itu apakah selesai pekerjaan kita memberi pemahaman kehendak Allah kepada anak-anak kita? Belum. Sampai kita hantar kepada pernikahan. Setelah menikah dia, apakah sudah selesai? Belum. Kita menjadi advisor, penasehat bagi keluarga muda ini. Bukan intervensi. Kita seringkan sudah menikah anak kita intervensi lagi. Jangan. Bukan diintervensi, tapi kita penasehat atas kehidupan keluarga. Pemahaman kehendak Allah itu terus menerus sepanjang kita hidup. Dan tidak henti-hentinya kita memberi pemahaman kepada kehendak Allah, kepada keluarga kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yesus memiliki
kepemimpinan yang unik. Mengapa disebut kepemimpinan yang unik? Karena dia memberikan nyawanya untuk keselamatan. Ini tidak ada nabi di dunia ini yang mau mati demi jemaat atau umatnya. Tidak ada nabi di dunia ini yang mau mati demi umatnya. Adakah? Mulai agama apapun, agama kuno, baik agama Hindu, Buddha, sampai agama terakhir Muslim, tidak ada yang mati nabinya. Hanya satu nabi yang mati, yaitu Yesus. Dan dia telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Jadi ini yang menarik, kepemimpinannya unik. Jadi kalau kita sebagai gembala yang baik, jadilah memiliki kepemimpinan yang unik, yang bisa dikenang orang sepanjang sejarah. Wah, bapak itu begininya itu dulu, begininya itu, ibu itu begini itu dulu, begini. Ini ada cerita-cerita di balik kehidupan kita di dunia ini. Maunya ceritanya cerita yang baik, bukan cerita yang buruk. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu keempat setelah Paskah ini? Yang pertama, kita harus memiliki kasih yang mendalam. Jadi kasih yang mendalam. Jangan kasih yang berpura-pura. Jadi seorang gembala itu memberi kasih yang mendalam. Jadi memberi kasih yang mendalam itu jangan beri kasih yang palsu, atau kasih yang berpura-pura, atau kasih yang sementara, atau kasih yang menyenangkan. Kalau dalam bahasa Batak dulu, holong-holong budat katanya. Holong-holong budat. Ini artinya dia kadang tegas, kadang tidak. Dia memarahi tapi menyanjung. Tidak tegas, tapi juga entahlah. Unang holong-holong budat katanya. Di bahasa Batak itu ya. Atau unang golong-golong ria-ria katanya. Agak dipegang, dilepas, dilepas. Kalau menggolong ria-ria, kita harus kuat supaya jangan terjadi gesekan. Kalau terjadi gesekan, ini nanti disayat oleh ria-ria itu. Apa bahasa Indonesia ria-ria? Kurang tahu saya apa bahasa Indonesia ria-ria. Tapi kalau kita pegang dia kuat gini, tidak akan bergeser sehingga tidak terjadi sayatan di tangan kita. Tapi kalau kita pegang, kita lepas sedikit, dia akan set. Ini akan berdarah. Ini seorang gembala. Jadi kasih itu harus mendalam. Jangan berikan kasih yang palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu menjadi pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani berarti dia memberi teladan. Dia memberi contoh. Kadang-kadang kan kita ini tidak memberi teladan. Kemarin saya marah mengajar di kampus. Saya buat peraturan begini, kalau saya mengajar, semua kursi di depan itu harus diisi. Kalau tidak terisi, saya tidak mulai mengajar. Itu sudah saya praktikkan lama. Lalu saya katakan, oke, kita siap mulai kuliah, siap Pak. Tidak mengerti juga. Artinya kalau sudah siap berarti kursi kosong, segera isi ke depan. Karena saya katakan suara saya halus, tidak kedengaran ke belakang. Walaupun saya bukan orang halus, saya bilang. Suaranya yang halus. Di kelas ini tidak ada pengeras suara, maka datanglah mendekat, isilah kursi kosong. Oke, sudah siap? Sudah Pak. Tapi tidak datang juga ke depan, yang kosong-kosong itu gak diisi. Wah, ini saya bilang, ini terakhir. Sudah siap belajar? Sudah Pak. Saya hitung 10 mundur. Jika tidak, saya tinggalkan ruangan ini. Lalu saya hitung sampai 1 tidak diisi ruangan kursi kosong, saya keluar, saya tinggalkan mereka. Jadi batallah kuliah. Habis itu datanglah ketua kelas ke ruangan saya mengatakan, minta maaf Pak, tolonglah Pak kami diajar lagi. Saya bilang kesempatan sudah hilang. Saya sudah beri kesempatan lalu Anda abai. Nah, mengapa saya tidak mau lagi? Karena ketika saya katakan silakan diisi kursi kosong di depan, ada orang mengatakan pergi kau lah ke sana, pergi ke sana. Jadi itu namanya teladan yang jelek. Seorang pemimpin jangan suruh orang ke depan, tapi Anda yang ke depan. Itu saya bilang sama ketua kelas yang datang ke ruangan saya. Mengapa kau tidak duduk di depan?
Ya kan Pak, aku sudah duduk. Ya kau sebagai pemimpin, duduk kau di depan, arahkan orang duduk ke depan. Itu pemimpin, memberi teladan yang baik. Jadi kalau kau mengatakan, duduk kau di sana supaya kita mulai perkuliahan ini, berarti kau tidak memberi teladan. Karena kau duduk di belakang. Tapi coba kau pergi ke depan, setelah kau duduk, ayo teman-teman duduk di depan supaya kuliah kita mulai. Itu namanya pemimpin yang melayani. Jadi kalau kita hendak dilayani orang, pertama layanilah orang. Karena apa yang kita buat ke orang, itu pula yang akan disampaikan orang kepada kita. Makanya kalau kita memanggil orang, cara kita memanggil orang akan itu dipanggilkan kepada kita. Misalnya datanglah orang kita panggil, situa, secohamu. Nah itu cara manggil kita kepada situa. Oh alak situa nami, seco ita, seco. Maka besok-besoknya dia memanggil kita begitu. Pendeta, seco. Itu kan teladan. Apa yang kita layani, gitulah orang juga melayani kita. Nah tapi kalau kita ingin dihormati, cara manggilnya bukan begitu. Amang situa nami, sojo satokin, makatai kita. Maka besok orang berbicara kepada kita, anak pendeta sebentar saya mau ngomong. Itu karena apa? Ada teladan dalam melayani. Nah yang paling berbahaya sekarang ialah karena pendeta itu berenya. Oh bere, sejoh. Karena berenya. Itu karena juga dia memang tulangnya begitu. Oh tulang, sejoh tulang. Nah itu tergantung cara kita melayani orang. Maka itulah orang akan melayani kita. Nah ini jadi melayanilah dengan baik. Kepada anak-anak kita juga begitu. Kalau kita melayani anak-anak dengan cara yang baik, setiap dia datang, khorsbah, itu dua, waduh kabarmu, apa pergumulanmu, apa persoalanmu, apa yang perlu ku tolong kepada dirimu. Pasti nanti dia datang berjumpa dengan kita, amang, apa yang perlu ku pikir, ku doakan. Itu sudah anak wadik P2, seperti itu saya cara ngomong kepada mereka. Saya anggap mereka itu sudah pemimpin besar. Jadi saya menyambut mereka sebagai pemimpin besar. Dan saya berdoa untuk itu. Daripada, sini kau anakku kau bisa kau atur kau. Gitu-gitu aja. Sampai kapanpun dia pikirannya anak-anak. Sudah usia 40 tahun pikirannya anak-anak. Karena kita menganggap dia anak-anak terus. Bukan pemimpin yang besar. Jadi jika anak cucu kita ingin besar, panggillah dia dengan cara orang besar. Maka dia nanti akan menjadi orang sukses. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memiliki ketaatan kepada kehendak Allah. Jadi Yesus tadi taat kepada kehendak Allah, maka dia menjadi gembala yang baik. Jika kita ingin jadi gembala yang baik dengan keluarga, maka kita pun harus taat kepada Allah. Melalui firman-Nya, melalui ketetapannya. Melalui pembacaan kitab suci itu ketaatan. Melalui beribadah kita taat. Melalui doa kita taat. Maka kita akan menjadi gembala yang baik. Yang keempat, kita harus mengimani keistimewaan Kristus. Tadi keistimewaan Kristus Allah menjadi juru selamat. Maka kita sebagai gembala akan membawa keselamatan kepada gembalaan kita, domba kita. Dan yang terakhir, kita harus mampu memberikan perhatian dan perlindungan kepada orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberi kita inspirasi baru, kekuatan baru, menjadikan Yesus sebagai teladan kita untuk menjadi gembala yang baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Teladan Yesus sebagai gembala yang baik telah sampai kepada kami. Inilah inspirasi baru bagi kami. Bagi kami, Yesus menjadi teladan yang memberi kami kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan hidup kami di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Entah apapun posisi kami di tengah keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, jadikanlah kami menjadi gembala yang baik, yang memiliki kepedulian dan kasih yang mendalam kepada seluruh anggota keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami memiliki ketegasan untuk memberi hidup, bahkan memberi pemahaman tentang kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Kami memiliki kepemimpinan yang unik, sama seperti Yesus menyerahkan nyawanya untuk keselamatan dunia dan manusia. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu, serta melakukannya.
dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.